Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felina Silvia Azhari dari kelas 2A Pendidikan Sosiologi 2019 bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Sidik. Saya dari kelas 2A Pendidikan Sosiologi tahun 2019. Kelompok kami beranggotakan Felina Silvia, Muhammad Syafiq, Desi Gita, Tiara Ersafina, Nadia Lidini, Muhammad Ihsan, dan Muafah Robbani. Kali ini perwakilan dari kami akan memaparkan tentang model atau metode pembelajaran dalam IPS. Metode pembelajaran sendiri ialah suatu cara yang dilakukan oleh pendidik untuk menyajikan suatu materi agar siswa dapat melalui proses pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ada berbagai strategi yang dapat dilakukan dalam model pembelajaran IPS. Lalu, apa saja strategi tersebut? Sebelum kita mengetahui berbagai strategi yang ada dalam metode pembelajaran IPS, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari strategi, metode, pendekatan maupun teknik pembelajaran yang diungkapkan oleh Sofran Amri. Menurut beliau, strategi pembelajaran adalah seperangkat kebijakan yang terpilih yang telah dikaitkan dengan faktor yang menentukan warna atau strategi tersebut. Kemudian pendekatan pembelajaran adalah jalan atau arah yang ditempuh oleh guru atau siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan sebagaimana materi. Sedangkan metode pembelajaran ialah berbagai cara untuk menyampaikan pembelajaran seperti ceramah, penemuan baru, dan yang lain sebagainya. Sedangkan teknik pembelajaran ialah suatu cara khusus untuk melakukan pembelajaran. Untuk mencapai tujuan tersebut, siswa diharapkan aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran yang biasa digunakan dalam pembelajaran IPS. Yang pertama adalah berpikir induktif. Model yang dikembangkan sebagai strategi belajar oleh Hilda Taba yaitu menarik kesimpulan dari hasil mengidentifikasi suatu masalah atau data yang telah diperoleh. Model berpikir induktif ini memberikan kesempatan besar bagi siswa menjalankan kegiatan yang dapat mengembangkan dan membentuk pengetahuannya sendiri dengan aktif dan menjadikan mahasiswa memperoleh proses belajar yang bermakna dengan hasil belajar yang meningkat dan lebih membekas dalam diri siswa. Yang kedua adalah model penelitian, inquiry training. Model inquiry adalah model pembelajaran yang memfokuskan untuk pengembangan kemampuan berpikir refleksif, kritis, dan kreatif pada siswa. Dengan model pembelajaran ini, siswa didorong untuk mencari dan menemukan informasi dari kegiatan belajar mandiri. Yang ketiga adalah model memorisasi atau memorization. Memorisasi merupakan model yang digunakan dalam menghafalkan suatu informasi. Untuk menyampaikan materi, guru dapat menggunakan model memorisasi dengan tujuan agar siswa mudah mengingat dan menangkap suatu informasi baru. Model memorisasi menggunakan kekuatan memori untuk meningkat kemampuan daya ingat terhadap sesuatu. Model yang keempat adalah model investigasi kelompok atau group investigation. Model pembelajaran investigasi kelompok adalah untuk meningkatkan kecakapan sosial yang berlandaskan teori sosiokultural Vygotsky tentang pembelajaran sosial. Model pembelajarannya yang kooperatif dengan melibatkan kelompok kecil di mana siswa bekerja sama melakukan perencanaan, proyek, diskusi kelompok, dan kemudian mempresentasikan penemuan mereka di depan kelas. Model ini dapat melatih siswa untuk menumbuhkan kemampuan berpikir mandiri. Keterlibatan siswa secara aktif dapat terlihat mulai dari tahap pertama hingga tahap akhir pembelajaran, dapat memberikan siswa kesempatan untuk lebih mempertajam gagasan dan guru akan mengetahui kemungkinan gagasan siswa yang salah sehingga guru dapat memperbaiki kesalahan. Pembelajaran yang kelima adalah model bermain peran atau role playing. Bermain peran adalah cara menyajikan suatu bahan pelajaran atau materi pelajaran dengan mempertunjukkan, mempertontonkan, atau memperlihatkan suatu keadaan atau peristiwa-peristiwa yang dialami orang, cara atau tingkah laku dalam hubungan sosial. Jadi dengan kata lain, bermain peran adalah metode mengajar yang dalam pelaksanaannya peserta didik mendapat tugas dari guru untuk mendramatisasikan suatu situasi sosial yang mengandung suatu problem atau masalah, agar peserta didik dapat memecahkan suatu masalah yang muncul dari suatu situasi sosial tersebut. Model yang keenam adalah model pencapaian konsep. Model ini berdasarkan pada penekanan bahwa lingkungan penuh dengan hal yang berbeda dan mustahil dapat menyesuaikan diri dengannya. Jika manusia tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk membedakan dan mengelompokkan segala sesuatu itu ke dalam kelompok-kelompok dengan metode yang sesuai dengan perkembangan intelektual anak, kepadanya dapat diajarkan konsep-konsep seperti set teori atau teori set dalam matematika, contohnya fungsi.
Fungsi prinsip bahwa keseluruhan tetap kuantitasnya walaupun dibagi dalam beberapa bagian dan bahwa bagian-bagian dapat dikumpulkan kembali menjadi keseluruhan. Sebagai contoh, konsep gunung dalam geografi, konsep perubahan dalam sejarah, konsep uang dalam ekonomi, dan lain sebagainya. Model yang ketujuh adalah model inkuiri sosial. Menurut strategi inkuiri sosial, pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang mampu merangsang penggunaan pemahaman siswa lewat pemecahan masalah sosial yang siswa temui di lingkungan sekitarnya. Inkuiri sosial merupakan salah satu strategi pembelajaran yang membantu siswa untuk berpikir kritis dan kreatif sesuai dengan tujuan pembelajaran IPS, karena menekankan kepada pengalaman siswa untuk memecahkan masalah sosial melalui langkah-langkah dan prosedur pemecahan masalah. Dengan menggunakan strategi inkuiri sosial di pembelajaran IPS, maka siswa akan dibiasakan untuk menggali kemampuan kognitifnya yang berdasarkan konstruktivisme lewat interaksi sosial siswa di kelas ataupun di lingkungan sekitarnya. Secara umum, inkuiri dapat diartikan mengembangkan kemampuan siswa untuk memikirkan secara sungguh-sungguh dan terarah serta merefleksikan hakikat sosial kehidupan, khususnya kehidupan siswa sendiri ke arah kehidupan masyarakat dalam upaya memecahkan masalah-masalah sosial. Semakin berkembangnya zaman, seorang pendidik diharuskan mampu mensejajarkan metode atau model pembelajaran yang cocok juga efektif dengan tipe-tipe kepribadian atau karakter umum di setiap generasi. Dalam era ini, kita sedang menghadapi era di mana teknologi sedang berkembang dengan pesat. Bila seorang pendidik harus mampu memanfaatkan hal tersebut. Dengan demikian, para pendidik harus menerapkan model pembelajaran yang melibatkan kerjasama. Sebagai contoh model yang melibatkan kerjasama yaitu penelitian atau inquiry training. Siswa dirasa akan lebih mudah menemukan kasus yang akan dikaji sebab ciri atau karakter yang telah disebutkan mampu mempermudah siswa dalam model penelitian ini. Terlebih dengan ketergantungan para siswa terhadap gadget, siswa mampu lebih mudah menemukan informasi atau kasus-kasus terbaru dalam bahan penelitian. Kesimpulannya, dengan perkembangan zaman ke arah yang lebih maju, metode belajar sangat beraneka ragam. Seorang pendidik dituntut untuk bisa mensejajarkan metode pembelajaran IPS yang cocok dan juga efektif dengan tipe kepribadian atau karakter umum pada era masa kini. Dalam era ini, kita sedang menghadapi era di mana teknologi sedang berkembang dengan pesat. Jelas seorang pendidik harus mampu memanfaatkan hal tersebut. Caranya, dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, para pendidik dituntut untuk bisa menguasai dan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan era saat ini. Metode pembelajaran yang sesuai dengan era saat ini harus bisa meningkatkan potensi kognitif, afektif, psikomotorik siswa agar bisa bersaing dengan siswa lainnya bahkan dari luar negeri. Pendidik juga diharapkan menguasai teknologi dalam metode pembelajarannya, karena dengan ketergantungan siswa masa kini terhadap gawai, bisa dimanfaatkan dengan positif ketergantungan tersebut.